Oke, tahukah teman-teman, periode ini mendapat peran penting dalam sejarah peradaban manusia dari mitosentris menjadi logosentris. Apakah itu mitosentris? Mitosentris adalah Pola pikir manusia yang sering mengandalkan mitos untuk menunjukkan suatu fenomena alam. sedangkan logosentris adalah Pola pikir yang berlandasan dengan ilmu pengetahuan. Nah, teman-teman, jadi dulu sebelum munculnya filsafat, orang-orang Yunani sering menjelaskan sesuatu fenomena itu melalui mitos. Contohnya seperti gempa bumi. Nah, gempa bumi ini katanya dulu tidak dijadikan sebagai fenomena alam, tapi dewa bumi lah yang menggoncangkan kepalanya sehingga bumi itu bisa bergoyang. Namun, setelah munculnya filsafat, fenomena ini tidak lagi dianggap sebagai aktivitas dewa. Dan mulai abad ke-6, para filsuf mulai mencari penjelasan rasional terhadap fenomena ini. Fenomena-fenomena yang ada, iya. Karena sebelum ini alam itu ditakuti dan dijauhi oleh manusia, Meme. Namun setelah adanya filsafat ini, akhirnya dunia pun dijadikan eksploitasi. Manusia yang dulunya proaktif sekarang menjadi aktif dan juga kreatif. Dalam proses inilah ilmu filsafat kemudian berkembang menjadi teknologi dan ilmu-ilmu yang lain. kenapa sih manusia mau berpikir? Karena hakikatnya manusia mencintai kebenaran dan pengetahuan. Nah, jadi dari cinta itulah manusia ingin berpikir menggunakan daya pikirnya untuk membedakan yang mana yang real dan Fakta. ini juga adalah titik awal manusia menggunakan rasio dan perbandingan serta mempertanyakan dirinya sendiri. Para filosof ini juga dibagi. Yang pertama Prasokrat dan yang kedua Pascasokrat. Prasokrat adalah orang yang hanya mengkaji alam secara mendalam, sedangkan Pascasokrat adalah orang-orang yang mulai mengkaji manusia beserta pemikirannya. Ya, Nah, teman-teman, di antara para filsuf kita akan menyebutkan tokoh dan kunci pemikiran mereka. iya. Thales pada tahun 640 sampai 546 sebelum Masehi. Ia dikenal sebagai bapak filsafat dan mengatakan bahwa air adalah asas dari segala sesuatu. Anaximander pada tahun 610 sampai 546 sebelum Masehi. Berpendapat bahwa apeiron, yaitu segala sesuatu yang tidak terbatas, adalah asas dari segala sesuatu. Yang ketiga, Heraklitos pada tahun 540 sampai 480 sebelum Masehi. Menyatakan bahwa segala sesuatunya itu pasti berubah dan menjadikan api sebagai sumber perubahan tersebut. Nah, ada juga nih teman-teman yang sangat bertentangan banget dengan Heraklitos, yaitu Parmenides pada tahun 151 sampai 440 sebelum Masehi. Dia mengatakan bahwa gerak dan perubahan tidak mungkin terjadi karena menurutnya realitas merupakan keseluruhan yang bersatu dan tidak bergerak. Yang dia mengatakan bahwa yang ada itu pasti ada dan itulah kebenaran. Nah, teman-teman, kesimpulan yang bisa kita ambil dari Parmenides adalah Kita dapat mengukur sesuatu itu benar atau tidaknya dari logika. Akibat dari yang diutarakan tadi oleh Parmenides dapat memunculkan prinsip-prinsip panteisme. Apa itu prinsip panteisme? Prinsip panteisme itu dia mengatakan realitas Tuhan di atas segalanya dan segalanya adalah Tuhan. yang kelima, Pythagoras pada tahun 580 sampai 500 sebelum Masehi. Ia mengatakan bahwa di alam ini tidak ada sesuatu yang lepas dari bilangan dan menyatakan bahwa unsur alam ini adalah ukuran. Oke teman-teman, itulah tadi pandangan para filsuf. sebelum Masehi. Karena filosof alam saja tidak cukup untuk menjawab segala macam pertanyaan, dari situ timbullah kaum sofis. Apa itu kaum sofis? Kaum sofis adalah orang yang melakukan penelitian terhadap manusia dan kepribadiannya, manusia dan pemikirannya. Nah, itulah juga awal mula dari humanisme, teman-teman. Kaum sofis ini memulai kajian tentang manusia dan menyatakan bahwa manusia adalah ukuran dari kebenaran. Pengaruh positif kaum sofis ini mengingatkan para filsuf bahwa persoalan pokok dalam filsafat bukan hanya alamnya, melainkan manusia yang tinggal di dalamnya. Namun para filsuf seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles tidak menyetujui hal ini. Mereka berpendapat bahwa ada pengaruh objektif yang berperan pada manusia, yang kemudian dibuktikan oleh Socrates melalui dialog. Karena dari dialoglah ia dapat menarik kesimpulan yang universal. Ia berpendapat bahwa ajaran dan kehidupan adalah satu dan tidak bisa dipisah.
Bagi Socrates, pengetahuan yang sangat berharga adalah pengetahuan tentang diri sendiri. Nah, teman-teman, periode ini juga disebut dengan zaman keemasan loh. Ya, kenapa? Karena di zaman inilah kajian-kajian tentang filsafat itu berkembang dan memadukan filsafat alam dan manusia. Nah, puncaknya berada pada masa Aristoteles pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi. Ia berhasil menemukan pemecahan persoalan besar dan menyatukannya dalam sistem seperti matematika, fisika, dan juga logika. Logika Aristoteles ini juga disebut logika deduktif, yang mengukur valid atau tidaknya sebuah pemikiran. Sedangkan fisika, Aristoteles membagi fisika menjadi dua gerak. Yang pertama, gerak aksidensial. Contohnya, Dari jadi anak-anak, ke remaja, ke dewasa, dan ke tua. yang kedua adalah gerak substansial. Dari satu substansi ke substansi yang lain. Contohnya, Manusia yang telah mati bukan lagi disebut manusia, tetapi mayat. ya, sebagaimana yang kita ketahui, Aristoteles membagi filsafat menjadi dua. Yang pertama teoritis dan yang kedua praktis. Teoritis itu mencakup ilmu, Logika, matematika, dan fisika. sedangkan praktis mencakup Etika, ekonomi, dan politik. dan kemudian ilmu inilah yang menjadi pedoman. Pada masa sekarang, Aksidensial ini juga disebut kualitatif dan juga kuantitatif. Kuantitatif ini contohnya, pohon dari awalnya yang ditanam tuh kecil kemudian menjadi besar. sedangkan kualitatif contohnya Daun yang awalnya berwarna hijau kemudian menjadi kuning. Ilmu yang berharga yang saya dapatkan dari buku ini adalah dia mengatakan ilmu itu terbatas, namun proses mencari ilmu itu yang tidak terbatas. Maksudnya adalah pemikiran manusia lah yang terbatas dan keinginan manusia yang tidak ada batasnya. Oke teman-teman, sampailah kita pada akhir pembahasan kali ini. Nah, teman-teman tahu tidak kapan kemunduran filsafat itu dimulai? Jadi, kemunduran filsafat terjadi setelah Aristoteles menuangkan pemikirannya. Hingga akhirnya, pada ujung pertengahan abad, sifat rasional filsafat Yunani pun tenggelam. Kemunduran filsafat ini juga sejalan dengan hancurnya kerajaan Makedonia yang dipimpin oleh Alexander the Great. siapa itu Alexander the Great? Alexander the Great adalah pemimpin yang telah menguasai Mesir pada zamannya. Dan dia berhasil membangun kerajaan terbesar pada zaman kuno. Oke teman-teman, demikianlah sharing-sharing kali ini. Saya harap teman-teman sekalian bisa memahami penjelasan Cici Sari tadi. Mengenai bagaimana awal mula dan berakhirnya filsafat Yunani. Oke teman-teman, stay tune!